Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Giggs dengan NIM 09010582428080. Dan saya Zahra Citra Anggraini dengan NIM 09010582428077. Di sini kami bakalan mempresentasikan tugas UAS kami, itu pengertian, proses terwujud, dan prinsip-prinsip etika profesi. Adapun agenda yang telah kami buat, daftar isi materinya yang ada 9. Yang pertama ada pengertian etika profesi, definisi etimologi, dan konsep dasar. Yang kedua ciri-ciri profesi, karakteristik yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa. Yang ketiga, proses terwujudnya etika profesi, 5 tahap pembentukan etika, pendidikan hingga budaya profesi. Yang keempat, prinsip-prinsip etika profesi. Ada 6 prinsip utama yang wajib dipegang setiap profesional. Yang kelima, pelanggaran etika dan sanksi, jenis pelanggaran dan mekanisme penegakan sanksi. Yang keenam, fungsi dan manfaat etika profesi, dampak positif etika bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Yang ketujuh, etika profesi di berbagai bidang, contoh penerapan pada bidang hukum, medis, pendidikan, dan IT. Yang kedelapan, tantangan etika di era digital, isu privasi, kecerdasan buatan, dan etika media sosial. Dan yang kesembilan, kasus nyata dan pembelajaran, studi kasus pelanggaran etika dan dampaknya. Langsung saja ke materi yang pertama, itu pengertian etika profesi. Etika profesi seperangkat norma, nilai, dan aturan perilaku yang mengatur tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya secara bermanfaat. Etimologi, etos Yunani, watak atau karakter, profesio Latin, pengakuan publik atas keahlian. Standar perilaku, pedoman komunitas, profesi untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Norma moral, landasan nilai moral antara tindakan benar dan salah dalam profesi. Kode etik, dokumen resmi berisi aturan dan tanggung jawab wajib anggota profesi. Materi yang kedua, ciri-ciri profesi. Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki ciri khusus. Yang pertama, keahlian khusus, diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal yang panjang. Yang kedua, organisasi profesi, tergabung dalam asosiasi resmi yang mengatur standar profesi. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Orientasi utama adalah kepentingan publik, bukan sekedar profit. Yang keempat, kode etik tertulis, memiliki aturan moral yang mengikat seluruh anggota profesi. Yang kelima, lisensi dan sertifikat, pengakuan legal atas kompetensi dari lembaga berwenang. Yang terakhir, otonomi profesional, kebebasan menjalankan profesi berdasarkan pertimbangan keahlian. Materi yang ketiga, itu proses terwujudnya etika profesi. Proses yang pertama, itu pendidikan dan pelatihan. Internalisasi nilai etika sejak pendidikan formal profesi. Proses yang kedua, pembentukan kode etik, organisasi profesi merumuskan aturan dan standar perilaku. Proses yang ketiga, sosialisasi dan adaptasi. Anggota profesi mempelajari dan menginternalisasi kode etik. Proses yang keempat, pengawasan dan sanksi, mekanisme kontrol dan penegakan oleh Dewan Etik Profesi. Dan proses terakhir, budaya profesi. Etika menjadi bagian dari identitas dan budaya profesi. Proses bersifat siklis, evaluasi berkala mendorong pembaruan kode etik sesuai perkembangan zaman. Materi yang keempat, prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Bertanggung jawab penuh atas hasil kerja kepada klien, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, integritas. Menjunjung kejujuran, konsistensi, dan keteguhan moral dalam setiap aspek profesional. Yang ketiga, kompetensi. Wajib memelihara dan mengikatkan keahlian sesuai standar profesi yang berlaku. Yang keempat, objektivitas. Bebas dari konflik kepentingan, bersikap netral dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kerahasiaan. Menjaga informasi klien dan organisasi agar tidak disalahgunakan atau bocor. Dan yang terakhir, kepentingan publik. Profesi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya pribadi. Materi yang kelima, pelanggaran etika profesi dan sanksi.
Jenis pelanggaran, yang pertama penipuan atau pemalsuan data klien. Yang kedua, konflik kepentingan yang tersembunyi. Yang ketiga, pelanggaran kerahasiaan informasi. Yang keempat, malpraktik atau kelalaian profesional. Dan yang kelima, suap korupsi dalam jabatan. Terakhir, diskriminasi dalam pelayanan. Mekanisme sanksinya ada ringan, sedang, berat, dan pidana. Ringan, teguran lisan atau tertulis dari atasan. Sedang, skorsing sementara dari praktik profesi. Berat, pencabutan lisensi atau izin praktik resmi. Dan yang kelima, pidananya, tuntutan hukum sesuai peraturan berlaku. Oke, baik. Yang keenam, fungsi dan manfaat etika profesi. Bagi individu, satu, membentuk karakter dan integritas diri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri profesional. Ketiga, melindungi dari tindakan tidak etis. Keempat, meningkatkan reputasi dan karir. Bagi organisasi, menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan klien dan mitra, meminimalkan risiko hukum dan sanksi, dan memperkuat citra dan reputasi lembaga. Bagi masyarakat, menjamin kualitas layanan profesional, melindungi hak dan kepentingan publik, mendorong keadilan sosial, serta membangun kepercayaan terhadap profesi. Untuk yang ketujuh, etika profesi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang hukum. Advokat wajib merahasiakan informasi klien dan tidak boleh mewakili dua pihak yang berkonflik kepentingan. Yang kedua, pendidikan. Guru dilarang diskriminatif, wajib objektif dalam penelitian dan menjaga hubungan profesional dengan siswa. Yang ketiga, akuntansi. Akuntan wajib independen dalam laporan keuangan dan menghindari manipulasi data. 4. Medis. Dokter terikat sumpah Hipokrates mengutamakan keselamatan pasien, kerahasiaan, dan information consent. Yang kelima, teknologi IT. Engineer bertanggung jawab atas keamanan data pengguna, privasi digital, dan dampak sosial teknologi. Yang keenam, jurnalistik. Jurnalis wajib verifikasi fakta, netral, tidak plagiat, dan melindungi narasumber yang membutuhkan perlindungan. Yang kedelapan, tantangan etika profesi di era digital. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Profesional IT wajib melindungi data pengguna dari kebocoran dan penyalahgunaan algoritma. Yang kedua, kecerdasan buatan AI. Pengembang AI bertanggung jawab atas bias algoritma, transparansi, dan dampak sosial sistem otomasi. Yang ketiga, etika media sosial. Profesional wajib memastikan informasi yang disebar valid, tidak hoax, dan tidak merugikan pihak lain. Dan yang keempat, remote work and akuntabilitas. Bekerja jarak jauh menuntut disiplin, kejujuran laporan kerja, dan tanggung jawab tanpa pengawasan langsung. Kesembilan, studi kasus pelanggaran etika profesi. Yang pertama, kasus Eron Akuntansi. Latar belakang, perusahaan energi AS memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Dampaknya, kebangkrutan, kerugian ribuan karyawan, dan kehancuran firma audit Arthur Anderson. Pelajaran, objektivitas dan integritas akuntan adalah fondasi kepercayaan pasar moral. Yang kedua, kebocoran data Facebook. Latar belakang, data 87 juta pengguna bocor ke Cambridge Analytica tanpa sepengetahuan pengguna. Dampak, manipulasi opini publik, kerugian reputasi besar, dan denda miliar dolar. Pelajaran, profesional IT wajib menempatkan privasi pengguna di atas kepentingan bisnis. Yang ketiga adalah malpraktik medis. Latar belakang, dokter melakukan tindakan medis tanpa informed consent yang memadai. Dampak, cacat permanen pasien, pencabutan izin praktik, dan tuntutan pidana. Pelajaran, etika medis melindungi pasien dan menjaga kepercayaan terhadap profesi dokter. Kesimpulan dan rangkuman materi. Etika profesi adalah fondasi kepercayaan dan profesionalisme. Yang pertama adalah pengertian. Etika profesi adalah norma dan nilai yang mengatur perilaku profesional demi kepercayaan publik. Yang kedua, ciri profesi. Profesi memiliki keahlian khusus, kode etik, organisasi, lisensi, dan orientasi pengabdian. Yang ketiga, proses.
terbentuk melalui 5 tahap: pendidikan, kode etik, sosialisasi, pengawasan, dan budaya. 4. Prinsip. 6 prinsip: tanggung jawab, integritas, kompetensi, objektivitas, kerahasiaan, dan kepentingan publik. Yang kelima, sanksi. Pelanggaran etika berakibat teguran, forcing, pencabutan lisensi, hingga tuntutan pidana. Dan yang keenam, era digital, tantangan baru, privasi data, AI, media sosial menuntut standar etika yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Profesionalisme bukan tentang apa yang kamu lakukan, melainkan bagaimana kamu melakukan dengan etika. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.